Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BLPT, Edu Talks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Senang sekali hari ini kita bisa kembali hadir menemani Anda dengan pembahasan yang sangat penting khususnya bagi dunia pendidikan. Saya, Lilis, dan hari ini kita akan mengulas sebuah program yang sedang menjadi perhatian, yaitu program makan bergizi gratis. Seperti yang kita ketahui, gizi yang baik memiliki peran besar dalam meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar anak. Namun bagaimana program ini diimplementasikan, apa tantangan yang dihadapi, dan sejauh mana dampaknya bagi peserta didik? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber istimewa, yaitu Ibu Yudiawati Winda Rusliana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang, Ibu. Ya, selamat bertemu dengan tim podcast Edu Talks Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast BLPT. Sebagai pembuka, Ibu, seperti yang kita tahu, program makan siang bergizi gratis ini merupakan salah satu program prioritas yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia. Bagaimana sih program ini diterjemahkan ke dalam kebijakan di tingkat daerah dan apa tujuan utamanya bagi dunia pendidikan? Ya. Oke, terima kasih Mbak Lilis ya, dan seluruh teman-teman di Edu Talk Dinas Pendidikan. Pertama ya, saya memberikan apresiasi kepada teman-teman di UPT yang sudah melakukan program-program dengan inovasi-inovasi yang tentu sangat dibutuhkan, khususnya kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, ya salah satunya adalah podcast. Ya, terkait dengan apa yang akan dibahas hari ini, makan bergizi gratis. Ini adalah sesuatu program yang luar biasa, yang merupakan inisiasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan tentu dengan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, ya. Di mana program ini bertujuan yang pertama ingin meningkatkan status gizi di kelompok-kelompok sasaran. Jadi program makan bergizi gratis ini bukan hanya dikhususkan kepada peserta didik atau siswa, tetapi ada dua kelompok sasaran di sini. Yang pertama yaitu kelompok peserta didik. Jadi mulai dari PAUD sampai dengan di tingkat SMA, SMK, dan juga termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Termasuk pelayanan khusus, yaitu para santri yang ada di pondok pesantren. Itu sasaran pertamanya. Sasaran kedua yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita atau anak di bawah usia 5 tahun. Jadi ada dua kelompok sasaran yang tentunya yang melatar belakangi kenapa ada makan bergizi gratis. Ya, kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara angka partisipasi sekolah kita, itu secara Indonesia ya tentu dengan target 13 tahun saat ini ya, 13 tahun belajar, di mana partisipasi itu masih banyak anak-anak yang belum atau tidak bersekolah. Nah, salah satu kenapa mereka belum dan tidak bersekolah, ya kaitannya dengan kondisi-kondisi ekonomi keluarga dan termasuk adalah kondisi kesehatan dan gizi. Yang kedua, angka stunting di Indonesia itu ya tidak baik-baik saja, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah, walaupun terjadi penurunan tapi belum signifikan. Dan yang ketiga ya angka anemia, ya angka anemia pada remaja putri, angka obesitas, termasuk juga kebiasaan makan sayur dan buah pada remaja putri kita itu juga masih rendah. Itu kalau kita bicara di peserta didik atau siswa.
Nah, kalau kita bicara pada ibu hamil, ya, jadi angka kematian pada ibu melahirkan itu masih didominasi dengan pendarahan. Nah, kenapa pendarahan? Karena anemia. Kenapa anemia? Karena dia punya asupan gizi yang belum baik, salah satunya. Dan ada faktor lain. Pada anak balita, kita punya banyak balita dengan status stunting, gizi buruk, gizi kurang, yang tentunya diperlukan asupan-asupan tambahan. Ditambah lagi, di Indonesia ini ya masih mendominasi juga dari kalangan-kalangan ekonomi yang di bawah standar. Sehingga dengan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden, maka lahirlah program makan bergizi gratis. Jadi selain untuk kesehatan dan gizi, sasaran ya antara peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui juga untuk memberikan edukasi, pembelajaran bahwa gizi itu adalah salah satu dari upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Bicara mengenai program, pasti kita bicara tentang anggaran juga ya Bu. Iya. Nah, bagaimana mekanisme pendanaan program ini sebenarnya? Jadi kalau kita mendengarkan dari paparan, baik itu disampaikan langsung oleh Bapak Presiden maupun dari Badan Gizi Nasional. Jadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia, ya saya bangga dengan Bapak Presiden karena setelah Indonesia merdeka, hari ini kita juga baru mendapatkan satu badan atau lembaga yang khusus membawahi gizi, ya. Artinya bahwa gizi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan manusia, termasuk pada kelompok-kelompok sasaran ini. Dan melalui pemerintah yang sekarang itu ada namanya Badan Gizi Nasional. Nah, dari sisi penganggaran, memang penganggarannya itu akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Dan Badan Gizi Nasional ini akan memberikan anggaran ini ke pemerintah kabupaten kota. Sehingga saat ini, walaupun di provinsi belum ada Badan Gizi, tetapi saya dengar akan diletakkan atau ditempelkan Badan Gizi Nasional ini di Badan Pangan di semua provinsi dan kabupaten kota. Jadi terkait dengan penganggaran ini sepenuhnya menjadi penganggaran pusat yang diberikan melalui Badan Gizi Nasional, Badan Gizi ke provinsi dan kabupaten kota, dan ini yang akan dijadikan makan bergizi gratis. Jadi per siswa itu kurang lebih 15.000, tetapi 10.000 untuk makanannya, 5.000 untuk operasionalnya, mulai mungkin honor yang memasak atau ada biaya transport, ya, belanja umpamanya hal-hal di luar makanan, ya, itu 5.000, 10.000 untuk makanan. Jadi pemerintah provinsi sampai saat ini belum ada instruksi untuk menyiapkan anggaran, tetapi kita lebih pada menyampaikan, tentu memonitoring pelaksanaan dan juga memberikan edukasi kepada semua sasaran seperti itu. Apa saja kriteria sekolah yang berhak menerima program makan siang gratis ini, Ibu? Jadi kalau kita bicara dari latar belakang dan tujuannya bahwa itu untuk semua anak bangsa, maka tidak ada kriteria. Jadi setiap anak yang berada di sekolah, di usia sekolah itu mendapatkan makan bergizi gratis. Anak-anak pesantren menerima makan bergizi gratis. Anak berkebutuhan khusus juga menerima makan bergizi gratis. Ibu hamil di semua, mulai perkotaan sampai di pelosok juga menerima. Ibu menyusui sampai dengan anak balita 6 sampai 5 tahun juga menerima. Jadi semua ya. Semua sekolah ya Bu ya? Iya. Sekolah
Nah, kita kembali ke masalah pendistribusian makanan Ibu. Iya, Karena iya, kan iya. sekolah-sekolah di Palu ini ada yang letaknya berjauhan, ada Iya. pula yang berdekatan. Nah, itu masalah pendistribusiannya makanannya itu seperti apa? Ya, artinya kalau kita lihat juknis dari Badan Gizi Nasional, di mana ada beberapa model atau cara di dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Yang saat ini masih menggunakan makan dengan model yang pertama, di mana penyelenggaraan makan bergizi gratis ini masih difokuskan pada dapur yang dibentuk atau dibangun oleh TNI. Dan sampai dengan saat ini belum semua sekolah mendapatkan program ini. Jadi ya dalam tanda kutip uji coba. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kewenangan kita di Dinas Pendidikan Provinsi, bahwa kewenangan kita ada di SMA SMK, maka yang menerima ya bantuan atau pemberian makan bergizi gratis ini ada di SMA Swadaya, SMA 2 dan SMK 1 Palu. Jadi SMK 2 Palu, SMK Swadaya Palu. Jadi masih di lokalan Palu, di mana model di dalam penyelenggaraan ini ada dapur yang dibangun oleh TNI dengan kapasitas 3.000 siswa yang akan diberikan. Nah, dari dapur ini maka ada koordinator atau penanggung jawab pelaksanaan makan bergizi gratis, dan ada para pelaksana atau yang juru masak. Termasuk di dalamnya ada satu ahli gizi dan ada satu akuntan, ya sarjana akuntan yang dipersiapkan untuk tentu menghitung dari sisi anggaran. Kalau ahli gizi untuk merencanakan, menghitung, dan bagaimana sampai pada saat pelaksanaan dan diterima, sampai dari waste atau sisa makanan itu harus kembali kita lihat, karena makanan yang bersisa atau tidak itu berdampak pada kondisi gizi, karena nilai gizinya ini sudah dihitung. Jadi untuk kita di SMA SMK itu nilai gizinya itu kurang lebih total kilokalori itu 726,5 kilokalori yang terbagi dari di situ ada energi atau protein, ada energi atau karbohidrat, ada protein hewani nabati, ada vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah. Itu tuh sudah terbagi, dan tentunya pada saat dilaksanakan program makan bergizi gratis ini semua harus disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, setelah semuanya selesai ini didistribusikan oleh Badan Gizi Nasional itu melalui koordinatornya ke satuan pendidikan. Ya, saya tidak lagi menyinggung terkait dengan ibu hamil dan sebagainya karena bukan ranah kita ya. Jadi kita di sekolah. Jadi satu mobil itu mengisi 850 plato. Plato itu kalau bahasa umumnya namanya ompreng, tempat makan. Ya. Kalau bahasa di rumah sakit itu namanya plato. Nah, itu jadi mobil itu berisi 850 plato atau ompreng yang akan diantar ke sekolah kurang lebih jam 11 itu sudah harus diantar, karena di sekolah itu diterima oleh sekolah itu di depan atau tempat yang disediakan untuk penerimaan, dan setelah itu dibagikan ke kelas-kelas, tentu juga memakan waktu kurang lebih ya setengah jam sampai 1 jam, sehingga kita harapkan begitu jam istirahat mereka sudah makan. Dan tentu ya kita pakai tata cara sebelum makan berdoa, setelah itu makan, dan di antara waktu itu juga ada edukasi yang kita berikan. Kenapa sih kita harus makan bergizi? Kenapa harus ada nasi? Kenapa harus ada ikan? Kenapa harus ada sayur? Kenapa harus ada buah? Itu kan juga diberikan pemahaman kepada peserta didik kita,
Karena dari hasil data Riskesdas itu menunjukkan 93% remaja kita tidak suka makan sayur dan buah. Nah, sehingga sekarang ini kalau kita mau makan yang sehat, makan yang bergizi untuk kesehatan tubuh kita, ya salah satunya tidak ada komponen makanan yang ditinggalkan, ya. Jadi karena tidak ada satupun makanan yang bisa memenuhi gizi. Jadi gizi itu ada yang mengatakan kalau makan nasi dengan ikan itu bergizi, cukup makan ikan maka terpenuhi gizi kita. Tidak. Jadi dia akan kompleks kalau ada karbohidrat, protein hewani nabati, vitamin dan mineral melalui sayur dan buah. Itulah yang dibilang gizi seimbang. Tinggal kita lihat porsinya. Sehingga pada saat pertama kita launching itu di sekolah, ada yang mengatakan, kok saya nggak kenyang? Karena nasinya sedikit. Ya karena terbiasa makan nasi banyak. Itu namanya kelebihan dari sisi karbo, tapi mungkin kekurangan karena dia tidak makan sayur. Ya, seperti itu. Jadi ini betul-betul sudah kita siapkan oleh pemerintah dan sudah dihitung, sehingga diyakini bahwa kalau mereka makan bergizi ini secara terus-menerus dengan baik, apalagi habis. Karena kalau tidak habis berarti ahli gizi kerepotan untuk menghitung berapa sih sisa makanannya. Kalau setengah berarti dia cuma makan 300 kalori. Kalau mamanya dia makannya 3/4 berarti dia hanya makan 500 kalori. Jadi kalau ini berlangsung lama, ini juga akan mempengaruhi status kesehatan dan gizi dari siswa itu. Program makan bergizi gratis ini kan sudah jalan dari Januari tahun ini ya, Bu? Iya. Sejauh ini, apa saja sih tantangan yang dihadapi di lapangan? Ya, jadi kalau kita bicara makan bergizi gratis, di awal tahun itu sesuai dengan komitmennya Pak Presiden bahwa akan berlangsung tanggal 2, tetapi nanti awalnya itu tanggal 6. Nah, di tanggal 6 itu baru dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi, belum termasuk Sulawesi Tengah. Nah, kita masuk di 13 Januari, hari Senin 13 Januari, dengan 2 sekolah SMA, 1 SMK, dan ada SMP swadaya kalau saya tidak salah juga dengan SD-nya, dan TK Al-Herat kalau saya nggak salah ya. Nah, pada saat pelaksanaan, ya namanya ini barang baru, sesuatu yang baru kita mulai, ya tentu ada kekurangan-kekurangan di awal. Jadi di 13 Februari pada saat launching, karena juga kondisinya masih mula, di mana di SMA 2 pada saat pertama dikirim makanan ada keterlambatan waktu. Kalau keterlambatan waktu di SMA 2 pasti berdampak pada SMK 1. Sehingga waktu itu juga ya karena mungkin para juru masaknya ini belum familiar dengan jumlah makanan yang besar, karena itu kan merekrut orang-orang di sekitar dapur itu ya, belum dilaksanakan oleh pihak ketiga dan sebagainya, sehingga mungkin belum terlalu familiar dengan jumlah yang banyak, sehingga terjadi kekurangan. Ada beberapa ratus siswa tidak makan di SMA 2 dan begitu juga di SMK 1. Malah di SMK 1 itu makanan datang tuh sudah kurang lebih jam 2 kalau saya tidak salah, setengah 2, jam 2. Nah, kalau kita bicara tantangan, kendala-kendala itu, yaitu kendala yang terjadi di koordinator penyelenggara. Tapi bagi kami di Dinas Pendidikan, khususnya di Satuan Pendidikan, kalau ini berlangsung lama, tentu ini sangat mengganggu proses belajar mengajar. Karena kita tahu makan itu targetnya jam 12, kita istirahat jam 12 itu kan hanya 45 menit. Di 45 menit itu ada waktu makan kurang lebih 30 menit dan 15 menit adalah sholat dan aktivitas lainnya atau jam istirahat. Nah, dengan kejadian awal itu ya tentu akan mengganggu kalau ini berlangsung terus-menerus. Tetapi dalam perjalanannya saya datang lagi memantau, ternyata jam 11 sudah ada makanan di sekolah berikutnya juga, dan keterlambatan itu tidak terjadi. Malah pada saat
hujan kemarin, ada waktu hujan deras itu, siswa banyak yang tidak datang, makanan itu sudah siap ya. Siap ya, tapi banyak siswa yang tidak datang. Nah, itu juga kan terjadi mubazir lah ya istilahnya. Dan kalau kita mau antar ke rumah-rumah itu juga tidak mungkin. Nah, itu saya cuma tidak tahu bagaimana kemarin akhirnya itu yang sisa. Sehingga ya saat ini ya kita terus melakukan evaluasi. Kenapa? Karena apabila ini berjalan tidak sesuai dalam di progres kita terkait dengan waktu, yang kita khawatirkan itu nanti mengganggu proses belajar mengajar. Kalau waktunya sampai 1 jam, 2 jam, maka akan ada mata pelajaran yang tertinggal. Nah, kalau mata pelajaran ini tertinggal, tentu siswanya tidak menerima mata pelajaran. Begitu juga dengan gurunya. Ya, gurunya tidak bisa memberikan mata pelajaran, dikhawatirkan nanti sertifikasinya tidak cukup. Pasti komplain lagi. Karena kalau sertifikasi tidak cukup, dia tidak bisa dibayarkan. Tentu akan komplain. Nah, kalau ditambah lagi, karena keterlambatan tadi, ditambahlah jam mengajar, yang saat ini pulang jam 14.30 atau 15.30, tambah lagi 1 jam, bisa 16.30, bisa tambah, tentu ini akan mengkhawatirkan juga orang tua. Nah, ini antisipasi yang perlu kita lakukan. Makanya kami di Dinas Pendidikan, kemarin saya menekankan pada koordinator, untuk tidak lagi melakukan hal-hal terkait dengan keterlambatan di dalam distribusi. Karena kalau distribusi terlambat akan mengganggu proses belajar mengajar. Tadi Ibu sempat sounding tentang masalah evaluasi ya. Bisa diceritakan tidak Bu, evaluasi seperti apa yang dilakukan oleh dinas? Ya, kalau kita selama ini berapa kali saya datang ke sekolah, ya pertama evaluasi terkait dengan waktu datangnya makanan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak. Nah, sekarang lagi kita juga mengevaluasi apakah setelah makan, ya setelah mereka makan, mereka mengembalikan ya. Jadi memang ada tata cara mengembalikan kembali tempat-tempat makan itu dengan sendoknya. Itu juga sudah oke. Nah, selama proses kemarin, ya di minggu kemarin saya belum lihat lagi. Saya belum melihat ada sisa makanan. Ya, artinya bahwa kalau dari sisi asupan itu berarti sudah bisa diterima semua. Kenapa? Karena makanannya habis. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Itu harus habis terus. Nah, sekarang saya belum dapat laporan lagi apakah ada sisa makanan. Kebetulan kan saya ahli gizi. Ya, artinya saya peduli pada dua sisi. Tentu di pendidikan karena tugas dan tanggung jawab dari sisi jabatan struktural ya. Tetapi ahli gizi itu profesi saya. Tentu saya juga tidak tinggal diam melihat kondisi apabila ada makanan-makanan yang tidak lagi diterima oleh siswa kita. Mamanya begitu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kok banyak yang sisa. Itu berarti apakah makanannya yang kurang menarik, ataukah mereka juga sudah bosan dengan makan gratis ini, ataukah ada hal lain ya, atau karena faktor dari sisi higienis dan sebagainya, itu juga perlu kita lihat. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi dari sisi saya sebagai Kadis Pendidikan, ya sekarang ini saya tanya beberapa guru, ya alhamdulillah tepat waktu. Artinya kalau tepat waktu berarti tidak ada pergeseran waktu pada saat guru akan mengajarkan di mata pelajaran berikutnya. Jadi akhirnya sampai saat ini ya semua sudah dan masih berjalan dengan baik. Ibu, untuk keberhasilan implementasi program makan bergizi gratis ini tentunya kita juga butuh koordinasi dengan pihak sekolah ya Bu ya. Iya. Apa sih peran kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan program ini? Jadi karena ini adalah program nasional dan juga tentu melibatkan satuan terkecil di pendidikan yaitu di sekolah, yang paling berperan di sekolah tentu kepala sekolah. Jadi bagaimana kepiawaian seorang kepala sekolah mengatur, memanage agar pertama penerimaan semua makanan dari tim atau koordinator makan bergizi gratis ini bisa
diterima dalam kondisi utuh. Dengan jumlah tentu sesuai dengan yang datang hari itu. Sehingga sebelum dibagikan makanan, penyelenggara ini harus tahu berapa siswa yang datang. Jangan sampai makanan berlebih atau makanan ini berkurang. Nah, kalau itu sudah semuanya sudah sesuai, dikirim ke sekolah, kepala sekolah bersama guru wali kelas yang akan menerima makanan ini. Nah, setelah itu wali kelas minta tolong kepada siswa atau ketua kelas untuk membawa ke kelas. Setelah itu dibagikan. Jadi itu peran dari kepala sekolah dari sisi manajerial, terus memantau bagaimana penerimaan dan pelaksanaan di sekolah. Begitu juga dengan peran guru di sini adalah banyak guru wali kelas. Walaupun ya ada beberapa yang mengatakan, Bu, ini jadi tugas tambahan. Kalau tugas tambahan ada honornya nggak ya? Saya bilang ini honornya nanti kita ketemu di akhirat, pasti dapat. Nah itu, jadi memang peran kepala sekolah dan peran wali kelas. Dan juga teman-teman ketua-ketua kelas. Sehingga itu terbagi dengan rapi dan mereka makan. Apabila ada yang tidak makan, itu tidak boleh dimakan oleh orang lain. Umpamanya kita hitung hari ini di SMA 2 itu kurang lebih 1.425 siswa. Ternyata pada saat sudah mau pembagian ada siswa umpamanya 5 orang yang pulang duluan. Apakah dia bolos ataukah dia sakit, ya. 5 itu tidak boleh dimakan temannya, tidak boleh dimakan guru, itu dikembalikan ke penyedia. Jadi diikat kembali, kembalikan bahwa ini dalam posisi utuh. Nah, tempat makan dengan sendoknya pada saat selesai makan itu, kalau ada yang tersisa juga tidak boleh dibuang. Itu ditutup semua, diikat kembali, kembalikan ke penyedia. Nanti mereka yang jemput semua. Nanti tinggal kita sampaikan, ini yang tidak dimakan, ini yang ada sisa, dan ini yang habis. Nah, apabila tempat makan itu kembali tidak sesuai, itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru, dan itu harus dikembalikan dengan bukan denda ya namanya, membayar. Tempat yang hilang itu 80.000 satu set. Jadi itu memang harus dijaga betul oleh kepala sekolah, wali kelas, dan juga yang bertanggung jawab di kelas itu ketua kelas atau pengurus kelas, seperti itu. Sejauh mana partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung program makan bergizi gratis ini? Apakah ada kendala yang muncul dari pihak orang tua atau gimana, Bu, selama ini? Ya, kita kan baru tanggal 13 Januari ya, jadi belum sebulan ya kita melaksanakan. Ya, sampai hari ini ya belum ada laporan dari kepala sekolah terkait dengan apakah ada komplain dari orang tua, ataukah dari siswa itu sendiri, atau ada komplain yang umpamanya karena makanannya basi, atau makanannya yang tidak sesuai, atau ada umpamanya kan yang tidak boleh itu ada binatang, terus ada rambut, sebenarnya itu kan tidak boleh. Itu idealnya seperti itu. Nah, itu belum ada laporan. Artinya masyarakat kita, orang tua ya menerima ya dengan bijak program dari pemerintah, dan kita sedang menunggu juga, kan itu sebenarnya ada before afternya. Pada saat sebelum makan itu anak-anak harus ditimbang dulu berat badannya, harus dilihat dulu tinggi badannya, itu jadi tanggung jawab UKS. Nah, setelah itu before-nya berapa lama? Apakah 1 bulan? Kalau saya tidak salah ini kan 28 hari sampai 28 Februari kalau saya nggak salah, karena kan kita akan masuk bulan puasa. Nah, setelah itu idealnya tim di UKS sekolah itu harus memeriksakan kembali, pemeriksaan kesehatan terkait dengan apakah dalam 1 bulan terjadi peningkatan berat badan kah, ataukah yang gemuk menjadi kurus, menjadi turun. Nah, itu juga menjadi perlu. Kalau tinggi badan itu dalam 1 bulan itu tidak signifikan peningkatannya. Yang mungkin juga perlu diperiksa itu yaitu terkait dengan anemia.
Itu bisa before afternya. Cuma apakah pada saat awal sebelum pemberian apakah juga sekolah memeriksakan anemia atau pemeriksaan HB? Nah, kalau tidak berarti baru pada berat badan per umur. Kenapa HB itu penting? Karena remaja putri kita itu sebagian adalah anemia. Nah, remaja putri ini adalah bagian dari bakal calon ibu. Nah, kalau dia remaja putri sudah anemia, tidak menutup kemungkinan dia pada saat mendapatkan pasangan, menjadi pasangan usia subur, dia juga anemia, maka pada saat dia hamil, dia anemia, maka dia salah satu dari penyumbang ibu melahirkan dengan pendarahan. Nah, itu yang perlu, makanya kita menjaganya di remaja putri. Jadi kalau menjaganya di ibu hamil ya bukan terlambat, tetapi ya kalau sudah ibu hamil tuh ya sebenarnya sih terlambat, bukan tidak terlambat ya, terlambat. Maka sekarang pemerintah di kesehatan tuh Kementerian Kesehatan tuh sekarang fokus di remaja putri. Nah, remaja putri itu ada di mana? Ya ada di sekolah. Jadi selain juga mereka harus makan, mereka kan juga diberikan tablet FE. Ya, pada remaja putri kita diberikan tablet FE. Nah, kalau nanti itu bisa kita nilai bahwa akan terjadi penurunan anemia pada anak remaja putri di sekolah, ya itu berarti program kita sukses. Tetapi yang paling penting itu bagaimana edukasi. Jadi bukan hanya asupan yang kita butuhkan, tapi bagaimana pemahaman mereka. Sehingga mereka tidak lagi membeli makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contoh mamanya, ya di zaman sekarang tuh banyak sekali makanan-makanan, kalau saya bilang itu makanan-makanan ultra proses gitu ya, Bu ya? Yang siap saji. Ya dari beberapa penelitian siap saji ini kan ya makanan yang nilai gizinya itu tidak bagus karena dia tidak ada sempurnanya. Contoh mamanya, kita melihat di mamanya makanan siap saji di beberapa yang brand-brand itu kalau kita lihat itu sayurnya kurang, ya juga tidak ada. Jadi vitamin mineralnya sayur dan buahnya tidak ada. Cenderung yang tinggi adalah natrium, garam. Cenderung lagi yang tinggi lemak. Ya, digoreng, coba lihat itu dibuka ayam, mamanya kan minyaknya apa itu. Jadi lemak dan natriumnya itu tinggi, garamnya itu tinggi. Nah, ini kalau berlangsung lama, ini nanti akan menyebabkan anak-anak, apalagi karbonya banyak ya, ada tepungnya, tambah lagi nasi ya dan sebagainya, ada nasi, ada kentang ya, padahal itu semua satu jenis. Jadi kalau kita makan nasi, kita nggak perlu makan kentang. Kalau kita makan kentang, nggak usah makan nasi. Gitu sih idealnya. Begitu juga kalau kita makan mie, nggak usah dicampur lagi sama nasi, karena itu kelompok karbohidrat. Nah, tapi kan pemahaman remaja kita ya bukan remaja sih, banyak orang yang tidak paham. Jadi dia makan nasi, dia taruh juga Indomie, mie, dia taruh juga lagi kentang, baru dia makan lagi ayam, tapi tidak ada sayur dan buahnya. Itu kan edukasi ini sebenarnya kenapa program makan bergizi gratis itu menjadi sangat penting. Sehingga kembali ke rumah, ya mereka paham apa yang harus mereka konsumsi. Begitu juga pada saat kita kan banyak kafe-kafe ya, menjamur lah. Saya sering nongkrong, ada kopi, pakai susu, ya, pakai lagi creamy, ya, pakai lagi mesis, pakai lagi susu coklatnya, padahal sudah yang putih coklat, terus pakai apa lagi, bobanya lagi. Itu adalah kalau kita hitung itu kalorinya sangat besar. Itu satu gelas begitu itu sampai lebih hampir satu piring nasi sebenarnya. Tetapi karena tadi itu pemahaman kita kurang, ya kita merasa oh ini kan minum terus nanti kita makan. Jadi satu kali nongkrong itu sebenarnya sudah bisa 1000 kalori, 700 sampai 1000 kalori. Bayangin itu, tapi kalorinya itu juga lebih mendominasi pasti pada karbohidrat. Karena banyak gulanya ya. Nah, begitu dimakan dalam berlangsung lama ya nggak usah kaget kalau anak-anak remaja kita sekarang juga sudah mencapai
angka yang ya fantastis kena diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu dulu hanya penyakitnya orang tua. Sekarang anak remaja kita, remaja putri kita sudah banyak diabetes mellitus, gangguan jantung. Bukan koroner karena bawaan, karena memang jantung karena faktor tadi tinggi lemak, karena gaya hidup, hipertensi dan sebagainya. Itu tuh sudah merambah kepada usia-usia produktif lah. Nah, itu usia sekolah, usia produktif. Nah, ini kan kalau berlangsung lama tentu generasi akan terjadi lost generation. Nah, bagaimana kita mau menuju Indonesia emas 2045 dengan generasi cerdas? Kalau generasi kita pintar tapi tidak sehat, atau sehat tapi tidak pintar. Nah, jadi pendidikan kesehatan itu memang harus seiring sejalan. Jadi di program Makan Bergizi Gratis, selain asupannya, yang paling sangat penting adalah bagaimana pemahaman siswa kita terkait dengan gizi. Maka kalau di gizi itu ada namanya isi piringku. Jadi lihat saja isi piringku. Jadi isi piringku tuh bulat, nah dibelah begini. Nasi itu hanya segini, di sini tempatnya nasi. Sini tempatnya sayur dan buah, belah begini, ini protein hewani, ini protein nabati. Nah, jadi itu, jadi harus seimbang. Di sini sayur, di sini buah, nabati hewani, karbohidrat. Jadi kalau lihat mau makan sehat, lihat isi piringku. Pertanyaan terakhir saya, Ibu, apa harapan Dinas Pendidikan terhadap program ini untuk kedepannya? Ya, harapan saya ya program ini kalau memang akan dia terus dilaksanakan, ya saya setuju. Ya tentu, tapi mungkin dengan ada beberapa cara-cara yang perlu dilakukan modifikasi. Contoh di daerah pinggiran, kalau sistem referansir seperti ini, apa referansir itu ya bahasanya orang kesehatan ya. Kalau sistem distribusi seperti ini tentu sulit. Ya perlu juga harapannya kita memanfaatkan sekolah. Dalam hal ini di sekolah ada kantin. Ya kenapa tidak kita memanfaatkan kantin yang ada di sekolah? Prinsipnya ya kantin itu tentu kita berikan pemahaman, kita berikan tata cara yang sesuai standar gizi. Ya habis itu mereka menjadi penyelenggara. Itu untuk mungkin daerah-daerah yang pinggiran ya, yang sulit. Karena untuk sistem distribusi seperti sekarang ini rasanya agak berat. Ya harapan kedua ya tentu anak-anak kita bukan saja cerdas, ya karena kalau membangun kecerdasan dengan makan ini, menurut saya kecerdasan itu hanya pada sampai usia 2 tahun. Pembentukan otak itu hanya pada usia 2 tahun. Dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi kalau sudah besar begini dikasih makan untuk kecerdasan, tidak. Tapi untuk ketahanan tubuhnya, ya ketahanan tubuhnya iya. Ya, artinya dia bisa bertahan untuk tetap sehat dengan makanan yang sehat. Sehingga tidak ada tadi penyakit-penyakit degeneratif yang akan menyertai. Yang kedua dia paham, sehingga itu diterapkan pada dirinya. Sehingga ya kalau dia paham, dia terapkan, dia sehat, tentu menerima mata pelajaran itu pasti juga diterima dengan baik. Ya contoh umpamanya, kalau anak-anak yang tidak makan pagi, itu biasanya jam 10 itu dia sudah mengantuk. Ya, kenapa? Karena tidak ada lagi oksigen mengantar, tidak ada lagi energi mengantar oksigen ke otak. Nah, kalau oksigen kurang ke otak itu kita mengantuk. Ya, kalau lama-kelamaan kan kalau oksigen tidak ada di otak kan pingsan dan sebagainya. Ya itu. Jadi kenapa harus makan pagi, harus makan siang, harus makan, itu maksudnya. Tapi bagaimana kita menjaga sesuai dengan kebutuhan untuk usia-usia anak sekolah ini. Jadi harapannya kalau program ini tetap jalan, ya tentu tetap kita lakukan evaluasi, sehingga ya kalau memang dimungkinkan kita memanfaatkan juga kantin sekolah, ya alhamdulillah, sehingga jangan sampai 2 kali makan bergizi gratis dari kiriman luar, dia belum kenyang, dia rasa dia makan lagi di kantin. Akhirnya dia double asupannya, dia malah terjadi obesitas atau gemuk. Tapi kalau memanfaatkan kantin juga mungkin
lebih memutus waktu distribusi. Tapi pertanyaannya juga apakah kantin kita juga siap? Mungkin kalau yang di pinggiran ya, di pinggiran kan siswanya tidak banyak, mungkin kantinnya ada yang orang-orang tua murid dan sebagainya. Dan ya besar harapan saya betul-betul makan bergizi gratis ini bisa meningkatkan status gizi, status kesehatan, edukasi siswa terhadap pemahaman gizi dan kesehatan, dan terpenting adalah ya semua anak-anak kita itu cerdas, dan di Indonesia Emas 2045 kita hadir, Indonesia menjadi Indonesia Emas, termasuk Sulawesi Tengah Emas. Iya. Iya. Tidak terasa Ibu, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Pembahasan mengenai program makan siang bergizi gratis ini sangat menarik dan tentunya memberikan wawasan banyak bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, saya persilakan Ibu Yudiawati untuk menyampaikan pesan bagi para pendengar, terutama mengenai harapan ke depannya terhadap program ini. Ya, jadi untuk semua pendengar, baik itu para siswa, ya, orang tua, murid, ataupun masyarakat yang sempat mendengar podcast kali ini, pesan saya bahwa jagalah asupan gizi kita agar kita terbebas dari penyakit. Bagi siswa, program ini adalah program luar biasa. Saya berharap bahwa semua yang diberikan itu kalau bisa ya jangan disisakan. Itu dihabiskan karena itu bagian dari kebutuhan tubuh. Jadi kalau dia sisa berarti ada sebagian tubuh yang tidak, kebutuhan tubuh yang tidak terpenuhi. Bagi masyarakat kita, orang tua, ya mari kita dukung bersama program makan bergizi gratis. Begitu juga untuk kepala sekolah, untuk para guru. Ayo kita dukung program makan bergizi gratis. Dan bagi teman-teman tenaga kesehatan, terkhususnya para ahli gizi, ya tolong juga sering melakukan pemantauan ke sekolah. Apakah program ini memang sudah sesuai dengan kaidah gizi, dan berikan edukasi yang gizi yang benar kepada peserta atau siswa kita, sehingga program ini tidak mubazir, tapi program ini betul-betul tingkat kemanfaatannya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden ini bisa kita wujudkan. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktu dan pemaparannya yang sangat informatif. Semoga program ini dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia menyimak podcast BLPT hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. EduTalks, jendela pendidikan inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.